Oleh karenanya disebut dalam hadis marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Nabi ada para sahabat. Fara'a ashabuhu min jaladihi wa nasyatihi. Maka para sahabat kagum dengan orang ini yang gesit dan juga kuat. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, lau ja'ala hadza fi sabilillah." Seandainya anak muda ini ya, atau orang ini menggunakan kekuatannya, kegesitannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini keluar cari rezeki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dengan kegesitannya, dengan kekuatannya untuk mencari rezeki, untuk mengayomi anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguhnya dia fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidaini kabiraini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ternyata untuk mengayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, sungguhnya dia juga sedang fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia keluar mencari rezeki untuk menjaga harkat dan martabat dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fa huwa fi sabilillah, dia sungguhnya sedang berjihad juga. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Adapun kalau dia keluar mencari rezeki hanya untuk riya, mufakharatan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang di jalan syaitan. Oleh karenanya kita pun kalau mencari rezeki, niat kita harus benar, bukan untuk bangga-banggaan, pamer-pameran. Karena rezeki yang kita cari untuk bangga-banggaan, pamer-pameran ini sebenarnya merepotkan kita nanti. Beda kalau kita mencari rezeki, niat kita untuk kebaikan, untuk mengayomi fakir miskin, untuk membantu anak yatim, untuk bisa umrah, bisa haji misalnya, untuk membantu tetangga, untuk membantu karib kerabat, maka tidak ada masalah. Karena kita menggunakan rezeki tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh menjadi pimpinan Amirul Mujahidin, Amirul Jaish, disuruh jadi pemimpin pasukan. Kata Nabi, agar kau mendapatkan ghanimah. Maka kata Amr bin As, saya berjihad bukan mencari ghanimah, bukan mencari harta. Kata Nabi SAW mengingatkan tentang pentingnya harta jika niatnya benar. Kata Nabi SAW, ni'ma al-malu salihu lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu harta yang halal jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Karena orang yang saleh dialah yang bisa menggunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika harta yang bertambah yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu berarti sudah benar. Buat kita semakin bersedekah, buat kita semakin membantu karib kerabat, buat kita semakin membantu dakwah, buat kita semakin semangat ibadah, mungkin haji untuk umrah dan yang lainnya, maka itu sudah benar. Tapi kalau harta kita semakin banyak, kita semakin jauh dari Allah, semakin angkuh, semakin sombong, semakin memandang orang lain dengan kerendahan, semakin mencibir orang lain yang mungkin sudah berusaha namun tidak sehebat kita dalam berusaha, semakin angkuh, maka itu istidraj. Istidraj yaitu harta yang diulurkan oleh Allah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar kemudian mencari rezeki dalam rangka untuk riya, untuk dipuji, mufakharatan untuk sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang berada di jalan syaitan. Maka kembali lagi Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, tetapi harus niat kita yang benar. Jangan sampai kita cari rezeki hanya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, maka rezeki tersebut hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak dan membuat kita sulit untuk menjawab. Karena setiap rezeki yang kita dapatkan pasti akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqah, dan kemana dia membelanjakannya, dan kemana dia membelanjakannya. Maka dua-dua ini harus kita bisa jawab. Kalau kita bisa jawab pertanyaan pertama, kita dapatkan dengan cara yang halal,
maka tidak mudah untuk menjawab pertanyaan kedua, kemana kau belanjakan. Kalau untuk riya, bangga-banggaan, untuk hura-hura, untuk berfoya-foya, untuk tabdzir, mubadzir, maka ini hanyalah kebinasaan. Karena sebagian orang mereka menggunakan harta mereka seenak-enaknya, jalan sana, jalan sini, pamer sana, selfie sini, upload ini, upload lagi, publish lagi, untuk hanya mendapatkan tepukan dan jempol-jempol yang tidak bermanfaat. Like aja, kemudian jalan lagi sana, jalan sini, pamer sana, pamer sini, untuk dipuji-puji oleh teman-temannya dan seterusnya. Ini harta yang dibuang sia-sia. Ini harta kalau ditanya pada hari kiamat sulit untuk dijawab. Sulit untuk dijawab. Sementara sebagian orang Masya Allah hartanya bertambah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, ini semua sekedar mukaddimah untuk mengingatkan niat kita kembali. Karena saya bilang tadi, ketika kajiannya judulnya amal-amal yang mendatangkan rezeki, ternyata yang hadir banyak yang sudah punya mobil. Berarti kan rezekinya insya Allah sudah lancar. Kalaupun tersendat-sendat sedikit-sedikit aja, buktinya punya mobil, entah hutang entah lunas, wallahu alam ya. Tapi yang datang udah pada bermobil ya, bermotor mungkin sedikit, banyak bermobil ya. Oleh karenanya kita luruskan niat, kalau ingin tambah rezeki harus dengan niat yang benar. Baik, adapun amal-amal tersebut yang bisa datangkan rezeki maka sangat banyak. Di antaranya tentunya rezeki, di antara cara untuk mendapatkan rezeki ya tentunya dengan sebab kauniyah, sebab kauni, yaitu dengan bekerja. Dengan bekerja, kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah kalian menuju kepada tempat-tempat yang tinggi di atas muka bumi, yaitu Allah menyuruh menempuh. Manakib ada yang mengatakan maksudnya tempat-tempat a'ailil ard, itu tempat-tempat yang tinggi. Artinya, kalaupun kau harus mencari rezeki sampai ke tempat tinggi, pergilah. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki Allah. Jadi harus dicari, Allah suruh mencari. Ya. Ya. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Namun ingat, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itu Allah suruh cari rezeki, silakan, ingat, tapi kalian akan kembali dan dihisab, ingat. Makanya Allah gandengkan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Ingat, cari rezeki silakan. Benar bahwasanya rezeki sudah ditanggung, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun, apalagi manusia di atas muka bumi, kecuali Allah telah menanggung apa? Rezekinya. Ya. Kemudian juga kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata tidak bisa mengurus rezekinya. Hewan tidak semua cerdas. Kalau dibandingkan dengan akal manusia tentu jauh. Tetapi Allah memberikan kepada hewan tersebut insting, dan Allah siapkan rezeki mereka. Kata Allah, Allahu yarzuquha. Betapa banyak hewan melata tidak mampu ngurusin rezekinya. Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rezeki. Wa iyyakum, apalagi kalian manusia. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i atau fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril telah memberikan wahyu ke dalam jiwaku. Dia mengatakan bahwasanya tidak satu jiwa pun, tidak ada jiwa manapun yang akan meninggal kecuali telah sempurna rezekinya. Fa ajmilu fi talab. Maka baguslah kalian dalam mencari rezeki. Ya. Jangan terlalu ngoyo, tapi cari. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rezeki, kerja, gampangnya demikian, kerja, berusaha. Yang suruh Allah Subhanahu wa taala, yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ayyahtatiba ahadukum bihuzmatin, seorang kemudian mengambil tali untuk mencari kayu bakar. Lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Jadi suruh untuk bekerja. Ustaz, bukankah rezeki telah ditakdirkan? Benar, tapi Allah mentakdirkan dengan sebab sekalian. Seperti punya anak atau tidak juga sudah ditakdirkan. Tapi takdir tersebut Allah catat dengan sebabnya sekalian. Jadi kawin, punya
Anak. Jangan seorang di rumah saja. Kalau memang Allah mentakdirkan saya punya anak, meskipun enggak nikah saya punya anak. Ya anak angkat namanya. Bukan anak kandung. Kalau punya anak kandung ya nikah. Paham? Benar, anak sudah ditakdirkan enggak? Sudah. Jadi, tapi kalau punya anak ya ada, Allah mentakdirkan dengan juga usaha. Usaha tersebut juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kau tidak melakukan usaha untuk menikah dan punya anak, berarti mungkin takdirmu memang tidak punya anak. Maka tidak benar kau mengatakan kalau Allah mentakdirkan saya punya anak, saya di rumah saja tanpa menikah akan punya anak. Enggak benar. Rizki sudah ditakdirkan, mati juga sudah ditakdirkan enggak? Ajal sudah ditakdirkan enggak? Ajal sama dengan rizki, sama. Tapi bukankah kita berusaha menjaga kesehatan kita? Berusaha enggak? Berusaha, makanya makan pun milah-milih. Yang enak-enak mulai ditinggalkan, kolesterol, gula, asam urat, teman sahabat terdekat. Enggak boleh. Kenapa ingin sehat? Supaya sehat karena secara medis kesehatan itu menjaga makanan menambah kesehatan, dan menjaga kesehatan itu tentu sebab untuk tidak cepat mati. Meskipun mati sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga rizki meskipun sudah ditakdirkan juga dengan sebab-sebabnya. Sama, kenyang, lapar sudah ditakdirkan enggak? Sudah ditakdirkan. Tapi kalau antum enggak makan, ada makanan di depan mata, kalau Allah takdirkan saya kenyang, saya akan kenyang meskipun tidak makan. Iya benar, tapi kan coba aja. Allah takdirkan kenyang dengan ada sebabnya. Tentu ada yang namanya mukjizat, itu lain cerita lagi. Baik. Jadi di antara amal untuk mendapatkan rezeki adalah berusaha. Jangan duduk manis di rumah. Dikatakan sebagian salaf, fa inna sama la tumtiru dhahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan hujan emas. Carilah engkau. Jangan di masjid saja, keluar sana cari rezeki, usaha. Usaha salah satu cara untuk mencari rezeki. Ini salah satu amal yang harus dikerjakan ya. Tetapi tadi fa'ajmilu fi talab, jangan terlalu ngoyo. Kenapa Rasulullah bilang jangan terlalu ngoyo? Yaitu cari dengan cara yang baik karena rezeki sudah tertulis. Rezeki sudah tertulis. Taib. Kata Rasulullah SAW tadi, la ayyah-tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Salah seorang dari kalian mengambil tali, kemudian dia pergi ke hutan cari kayu bakar. Lantas dia jual kayu bakar tersebut, lebih baik daripada dia ngemis minta sama orang, kadang dikasih kadang enggak dikasih. Lebih baik dia berusaha. Tidak usah malu-malu, selama itu pekerjaan halal kerjakan. Yang malu itu kalau minta-minta, itu malu. Kalau halal kerjakan. Tapi sebab kedua untuk mudah mendapatkan rezeki adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Di antaranya bertawakal dalam mencari rezeki. Tawakal, serahkan kepada Allah. Tahu bahwasanya rezeki bukan di tangan kita, rezeki di tangan Allah. Kita ini hanya melakukan sebab. Rezeki seberapa jumlahnya, nominalnya yang tentukan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu tawakal. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, benar-benar tawakal, haqqa tawakkulih, itu benar-benar bertawakal sebagaimana bertawakalnya burung, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Lihatlah burung di pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, kemudian balik bitonan, perutnya sudah kenyang. Bahkan terkadang dia bawa makanan buat anak-anaknya. Burung kalau dilihat dari sisi kemampuan dia untuk mencari rezeki, dia enggak punya kemampuan, artinya akal dia biasa-biasa saja. Mungkin dia enggak punya otak tapi akalnya kurang. Tetapi Allah kasih dia insting, pagi hari dia sudah terbang, sudah berkicau, sudah subuh-subuh sudah boleh bergerak, kemudian terbang sampai jarak yang jauh, kemudian balik. Artinya ditinjau dari manusia lebih hebat
lebih pandai, lebih punya trik-trik untuk bisa mendapatkan rezeki. Burung tidak seperti itu, tapi rezekinya sudah dijamin. Kenapa? Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk bertawakal dengan tawakal yang benar, yaitu berusaha dan menyerahkan hati kepada Allah bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengomentari hadis ini, dia berkata, seandainya seorang dengan usaha sedikit tapi tawakalnya tinggi, Allah mudahkan rezeki baginya. Usaha tidak seberapa, ada usaha bukan tidak berusaha. Burung terbang atau tidak? Terbang, bukan domprok di sarangnya, enggak. Kalau domprok di sarangnya mungkin diomel sama burung betina ya. Bukan dia terbang. Dia terbang cari makan. Tapi ada waktunya dia pulang istirahat. Sebagian manusia 24 jam kerja. Kalau bisa satu hari 30 jam dia akan jalanin. Tapi ya, kadang-kadang rezekinya segitu-gitu saja. Oleh karenanya dilihat dari usaha burung tidak segitu besar, tapi tawakalnya benar membuat dia dimudahkan rezekinya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ini, seandainya seorang berusaha dengan bukan usaha yang besar, tapi tawakalnya tinggi, Allah akan mudahkan hasil yang lebih baik, hasil yang maksimal. Jadi terkadang kita ini berusaha, kita ngandalin kemampuan kita. Lupa bahwasanya yang menentukan keberhasilan adalah siapa? Di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbaiki diri. Saya berusaha, tapi saya harus meminta kepada Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki. Lihatlah betapa banyak orang ketika mencari rezeki dia tawakalnya kepada bosnya. Dia pikir rezeki dari bosnya. Bosnya ini yang ngatur hatinya siapa? Allah. Kalau Allah membuat hati bos ini tidak kasih gaji, tidak kasih gaji. Jadi rezekimu bukan di tangan bosmu, rezekimu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh tawakal yang tinggi. Ini masalah hati tidak kelihatan. Percuma kita bilang saya tawakal, tapi kalau hati kita tidak tawakal, ya. Maka kita tawakal hati kita, tawakal dan kita kuatkan dengan lisan kita. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Maka di antara amal yang mudah untuk mendapatkan rezeki adalah bertawakal ketika mencari rezeki tersebut. Ya. Mencari rezeki tersebut ya. Taib. Amal yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan, Takwa, apa itu takwa? Takwa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-khaufu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Qur'an. Wal qana'atu bil qalil. Qanaah dengan harta mungkin yang tidak banyak, sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari kematian. Itu intisari takwa kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, mengerjakan isi Al-Qur'an. Al-qana'atu bil qalil, qanaah dengan meskipun sedikit harta. Wal istidadu li yaumir rahil, dan persiapan untuk hari berikutnya, hari kematian. Takwa hakikatnya adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu namanya takwa. Maka seorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa, beribadah dan meninggalkan maksiat. Kalau dia bertakwa, maka Allah akan kasih dia rizki, bukan cuma dari rizki yang dia persangkakan, bahkan dari rizki yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Seakan-akan dia berada di tempat yang gelap, yang sempit, tiba-tiba dia diberi jalan keluar dengan tempat yang terang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar, solusi. Bukan cuma itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi kalau dia bertakwa, rizki yang Allah berikan tersebut rizki yang berkah. Banyak orang tidak bertakwa dikasih rizki, benar dikasih. Orang kafir dikasih rizki, tapi tidak berkah. Tidak berkah. Rizki yang buat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang semakin mempersulit mereka di yaumul hisab nanti. Rizki yang terkadang menjadikan mereka semakin sengsara dan menderita. Semakin banyak tekanan.
Hidup tidak nyaman. Tapi kalau rezeki yang diperoleh dengan ketakwaan, menambah kebahagiaan, menambah kenyamanan. Menjadi berkah rezeki tersebut. Kenapa rezeki tersebut diperoleh dengan ketakwaan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka rezeki secara umum dibagi menjadi dua. Rezeki yang kita persangkakan, ada rezeki yang di luar persangkaan kita. Siapa yang bertakwa, beribadah kepada Allah, kemudian diberi rezeki yang tidak sangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an tentang para jin dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqan. Seandainya mereka istiqamah di jalan yang benar, yaitu para jin istiqamah, kami akan turunkan kepada mereka hujan yang lebat. Kata para ulama, maksudnya ini ungkapan orang Arab tentang rizki yang banyak. Jin saja kalau bertakwa Allah kasih rizki yang banyak. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan-keberkahan kami. Barakatim minas sama'i wal ard, dari langit dan pun dari bumi. Keberkahan, rezeki yang penuh keberkahan. Syaratnya beriman dan bertakwa. Jadi seorang kalau ingin rezekinya dimudahkan, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang memperoleh rezeki yang berkah dari Ar-Razzaq, dari zat yang maha pemberi rezeki, sementara dia sendiri tidak tunduk kepada sang pemberi rezeki? Bagaimana dia bisa memperoleh rezeki yang berkah dari Allah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rezeki, sementara dia sendiri membangkang kepada sang pemberi rezeki? Gampangnya sederhana. Antum misalnya punya bos, nyuruh ini antum tidak taat, di sini melanggar, saya minta duit sama bos tersebut. Ini logika sederhana. Ada bos, duitnya banyak, minta uang bos, kata bos, ya udah tapi saya kasih uang, tapi kamu ke situ, ke kanan, dia malah ke kiri. Kata bos, jangan kamu ke utara, kamu pergilah ke selatan, dia malah ke ngalor. Ngalor apa? Ngidul apa ngalor? Ngalor kan? Disuruh jangan ke ngalor, dia malah ke ngalor. Disuruh ke ngidul, dia malah ke ngalor. Disuruh ke ngulon, dia malah ke ngetan. Suruh ke kanan, dia malah ke kiri. Nganan malah ngiwi ya. Ngiwo. Suruh nganan malah ngiwo. Akhirnya apa? Bosnya bilang, nih, iya kasih ini makanan. Apa isinya racun? Ini kurang ajar orang seperti ini. Artinya dikasih tapi tidak membuat dia nyaman. Dikasih tapi tidak membuat dia apa? Nyaman. Sederhana. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kalau orang tukang maksiat membangkang dikasih rezeki, tapi rezeki itu tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat dia semakin jauh. Nah, kalau kita ingin dapat rezeki yang berkah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah kasih rezeki yang berkah, bahkan Allah beri rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bertakwa, ya udah, bertakwa itu jangan bermaksiat. Lihat cewek cantik, tundukkan pandangan, jangan melotot. Itu namanya takwa. Lagi buka HP, kemudian seliweran ada cewek-cewek nggak pakai terbuka auratnya, terlihat rambutnya, di scroll, jangan diklik. Apalagi di zoom, scroll. Itu namanya apa? Takwa. Itu namanya takwa. Jangan bohong, jangan mencuri, jangan korupsi. Itu namanya takwa. Jangan. Kelihatannya di depan kita rizki yang banyak, tapi cara yang curang, dengan menipu orang lain, dengan menzalim orang lain, ia dapat. Tapi rizki yang beracun, seperti bos tadi, ini disuruh sana sini malang ngengel nih, si makanan isinya racun. Isinya apa? Racun. Oleh karenanya, untuk mudah mendapatkan rezeki, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Ya, takwa itu artinya ada
Ada waktu kita salat, ada waktu kita untuk baca Quran, ada waktu kita untuk berbakti kepada orang tua, ada waktu untuk zikir pagi petang, ada waktu untuk berzikir kepada Allah. Itulah takwa. Ada maksiat kita tinggalkan. Sebagian orang ketika tidak bertakwa dalam mencari rizki, dia dapat rizki yang banyak tapi dia ternyata sengsara dengan rizki tersebut. Permasalahan yang tiada putus-putusnya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hartanya berhamburan, terbuang-buang tanpa ada faedahnya. Ya. Hartanya digunakan untuk nyogok sana sini. Ngeri. Maka bertakwalah ketika mencari rizki. Maka Allah akan berikan rizki dari yang kamu persangkakan, dari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Berikutnya, di antara yang keberapa? Yang keberapa? 4. Untuk mendapatkan rizki mudah adalah al-ihsan ila dhu'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, yaitu fakir miskin, orang cacat, anak yatim, orang susah, para janda yang kesulitan, ya, orang-orang susah. Cari mereka dan bantu mereka. Kata Nabi SAW, wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka berusaha cari orang lemah tersebut. Kalau orang lemah, orang miskin yang biasa kita berikan, rutin memberikan kepada mereka. Mereka itu adalah sumber bagi kita rizki yang berkah. Dan jangan kalau kita bantu mereka, kita merasa punya jasa sama mereka. Jangan. Justru mereka yang berjasa kepada kita. Kepada kita. Dengan sebab mereka kita bisa menyalurkan harta kita dengan penyaluran yang benar. Dengan sebab mereka maka Allah akan menambah rizki kepada kita.